sedang menata. Rapin lah, rapin. Jangan lupa makan siang guys. Ntar kurus loh. Siang. Ya request aja Mbak Ade. Request. Siap. Siang kok. Siang. Iya. Gimana Mbak Ade? Oh, iya. Ini kok udah 3 hari atau 4 hari gitu ya. Saya tuh ngerasa ada yang anak kecil gitu ngebangunin gitu. Memang sih bangunannya jam 3, tapi suaranya itu kan bukan nakutin sih ya, orang jadi deg-degan nih kok. Udah 4 sampai semalam juga gitu kok. Jadi nggak usah Ada anak disimpulkan kecil. dulu. Iya. Cuma makanya mau bertanya kok. Terus? Ya ada rasa takut sih kok. Maksudnya Coba kan udah dicek lagi gitu tidur rasa takutnya kenapa gitu. Nah itu kan sebenarnya kan apa namanya ke-trigger kan. Kalau ke-trigger coba dicek. Jangan malah hanyut takut kena wujud. takut. Oh, karena takut wujud gitu kok. Iya Sampai makanya pengen jangan nangis. disimpulkan gitu loh. Kalau disimpulkan jadinya Iya. takut. Kalau takut jadinya ketakutan gitu loh. Iya. Iya kok. Takut apa sih Baik. Mbak? Kalau ketemu ngeliat-ngeliat gitu takut apa? Enggak, ya enggak tahu ya takut apa, Ya tapi aneh aja gitu. makanya Menurut di saya cross asing ya. gitu. Kenapa? Iya. Agak asing karena kan nggak pernah denger yang gitu-gitu ya kok. Ini kan loh kok gini ya gitu. Terus lagi tidur baru jerjep gitu langsung kayak diketok gitu tembok tuh. Terus bakal bangun. Kalau orang Ya udah nggak umur kan apa-apa. biasanya Namanya juga latihan nggak pasti apa-apa. sensitivitasnya hadir. Tetapi belajar untuk ngamatin aja Mbak. Baik kok. Ya. Iya. Iya. Justru Mbak tuh belajar penerimaan dan berserah tuh di momen kayak gini. Gitu loh. Oh, iya kok. Paham nggak Mbak? Iya. Paham kok. Iya. Nah, Terserah kalau lah bisa. apa yang mau terjadi gitu ya kok. Nah, mentalnya harusnya begitu mentalnya gitu loh. Iya kok. Baik Masa kok. ketakutan emang nggak nggak yakin aja sama yang itu. Bu, ya baru kali ini soalnya kok jadi kaget gitu. Aduh kok ada Nggak apa-apa kok. ya. Oh gitu kok. Oh iya. Jadi belajar Ya untuk kok. memang begitu Mbak. Kalau ngelatih mentalnya begitu. Iya. Nah, Kalau jangan soalnya nggak malah siang ambiar nggak atuh. malam loh kok. Kenapa? Nggak siang nggak malam kok, asal sendiri. Iya Ada sekarang aja gini gitu Mbak. suara. Sekarang gini. Iya. Ya. Kalau memang harus dialami aja, nggak usah disimpulkan gitu loh. Iya. Nah sekarang kira-kira maknanya apa gitu dari pengalaman itu? Fokus ke sana, bukan Iya. malah kejebak di kesimpulan gitu loh, paham nggak? Iya. Baik kok. Iya kok. Ya. Itu aja kok. Ya, berarti saya harus ya terserah lah apapun yang terjadi ya udah hadepin aja gitu. Iya kok. nggak usah ini juga, nggak usah lari Nggak juga. mungkin wujud nggak juga usah. kan kok. Aduh soal wujud mah itu mah
konsep pikiran Mbak sendiri. Oh, baiklah. Sekarang gini, saya mau Iya. nanya Mbak ya. Hmm. Orang bule pernah kalau Mbak ke Amerika tuh ketemu kuntilanak nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, karena dia Betul. program dari pikiran, gitu Ya, loh. baik kok. Nah, makanya di situ belajar untuk ngamatin aja, diamatin aja gitu loh. Ya, Baik kok. Iya kok. karena Mbak Ya. sudah punya program yang mungkin yang seharus diberesin, harus dilampaui, dilampaui. Bukan malah nanti Iya Mbak, kok. bukan malah nanti Mbak kejebak sama program yang Mbak udah apa namanya, udah install, Ya kok. ya. Baik kok. Terima kasih kok. Makasih ya kok. Latihan ya Mbak, Ya. Baik. itu memang mesti dilatih, Iya kok. Baik kok. ya. Ya. Oke, Makasih. sama-sama. Iya kok. Ya kalau mau ngelatih mental ya begitu, ekstrim langsung. Aduh. Terus kalau mental udah jadi ya paling ketawa doang ya. Memang di awal-awal pasti inilah panik. Tapi ya semua juga begitu kok prosesnya. Gak apa-apa ya Mbak Adel. Jadi fokus ke jadi pengamat aja, jadi ntar berjarak kok. Menerima nama berserahnya jadi yang digas. Nah ini baru bener. Sekarang udah bodo amat. Iya betul. Ya, nggak takut sama orang. Nggak apa-apa. Proses orang kan masing-masing ya. Halo Leo. Jadi hal-hal gitu gini loh. Kita ini kan makhluk hidup di dua alam ya. Alam johir sama alam goib. Jadi wajar lah sebenarnya gitu loh. Wajar kalau sesekali itu kita ngalamin hal-hal goib gitu loh. Siang udah soulmate. Ya kan memang wajar. Nah pertanyaannya bisa nggak kita hadir di tengah-tengah gitu loh, di tengah-tengah itu antara yang zohir sama yang goib, kita bisa nggak netral di tengah? Ya masih ngeri yang minjem duit ya, tahu-tahu goib bener. Karena kalau dicari hilang mulu ya, kalau ditagih ya. Pengalaman banget nih Mbak Puput ini. Seperti jalan antar dimensi, bener nggak kok? Ya tergantung kamu teknik meditasinya gimana tuh, belajarnya sama siapa. Kalau belajarnya sama tukang hipnoterapi ya bisa jadi kena program. Jadi nanyanya ke yang tekniknya Mbak. Mbak belajar teknik apa siapa, tanyanya ke dia Mbak. Karena dia tuh yang apa yang namanya yang bikin tekniknya. Nah kalau belajar sendiri mendingan cari guru gitu aja. Lo Kang Abu udah selesai apa?
Ya nggak apa-apa. Jadi kalau meditasi ya meditasi aja, nggak usah disimpulkan ya. Mau naik request ya, mumpung sepi nih. Terlalu rame aja, malu nanti om. Nggak apa-apa Mbak Ade. Sering dengar pengalaman lah, apalagi dengerin katanya ngalamin dulu dong Mbak E. Bahas pengalaman orang mah sama aja itu mah kurang kerjaan tuh. Ya kalau takut nggak usah dibahas tuh. Kalau sembuh berarti ya udah iya memang enggak. Karena pemaknaannya beda. Halo Neng, kapan balik Neng? Ya Teh, cara menetralkan rasa sedih, kecewa, takut gimana? Dia mati. Oh masih betah. Oh, kayaknya cocok ya sama makanannya ya. Dia mati aja ya, jangan hanyut. Itu cuma emosi yang datang dan pergi. Amin. Cepet sehat ya Neng. Sip. I won't forget the way your kisses feeling so strong. Udah pada makan belum? Makanlah. Nah ya udah makanlah makan. Siang kok. Ya siang. Gimana? Kok saya jadi keingetan yang waktu ketemu di Bandung itu ada yang nanya ibu-ibu. Dia jadi netral, dia jadi netral. Mm-mm. Saya juga kok jadi sama kok ya maksudnya. Kadang kalau lagi menghadapi sesuatu gitu, nggak marah juga, nggak terlalu senang yang berlebihan juga gitu. Jadi maksudnya kok kayak datar aja kok. Ya bagus lah. Oh gitu kok ya. Lah, Iya. emang lebih seneng mumet apa? Ya enggak sih, bukan karena lebih senang cuma saya udah maksud kok jadi mati rasa. Iya makanya saya bilang lebih bagus. Gitu kata loh. istri saya tuh jadi kayak mati rasa kata, jadi standar aja gitu. Iya memang karena pada saat flat itu kamu bisa fokus untuk melakukan yang ada faedah buat kamu gitu loh. Ngerti nggak? Yes, iya kok memang lebih Bukan begitu malah sih nanti sekarang. kalau dulu kan boro-boro gitu. Gimana mau ngurusin diri ini aja mumet gitu loh ya kan. Nah Iya. karena udah latihan jadinya tenang. Nah pas tenang itu fokuslah ke hal-hal yang bawa faedah gitu. Iya sih. Iya sih, jadi lebih maksudnya ini dulu nih yang harus dipegang, ini dulu yang harus dilakukan. Nah Ya, iya jadi sih, mainnya di fokus sekarang kalau udah tenang. ya karena kan dulu Jangan saya malah- pemarah sekali. Kenapa? Ya karena dulu kan saya pemarah sekali maksudnya. Iya makanya, jadi energinya gini loh, kalau pas tenang kan kita kan nggak buang-buang energi kan, Iya. energinya kayak disimpan. Nah sekarang energi yang nggak kebuang sia-sia itu dipakai untuk ya mau ngapain gitu loh. Iya. Nah jadi ujung-ujungnya kalau udah paham itu ya memang manajemen energi sih sebenarnya. Siap kok.
Iya sih, hilal-hilalnya juga udah mulai kelihatan sih kok. Hilal-hilalnya udah, oh Nah, ini kayaknya udah baru mulai deh. nyambung ke sini nih gitu. Heeh. Baru. Cuma kadang saya kalau lagi sebelum tidur saya suka mikir, kok hari ini saya tenang amat ya. Ya disyukuri aja Siap kok. daripada mumet, ya kan? Heeh. Gitu. Maksudnya ada kejadian apa gitu biasanya saya marah-marah loh. Sekarang kok enggak ya? Ya bagus dong. Siap kok, siap kok. Iya, Ya iya. jadi fokus aja. Oke kok, tetap tenang ya. Siap, siap. Fokus untuk next. Habis ini saya mau ngapain? Nah, itu baru deh mulai deh tuh mainin deh kreativitasnya. Iya, iya. Hilalnya sih udah mulai kelihatan kok. Ya, mohon doanya aja. Siap, siap. Ya, Ya, Kohen. Thank you, Kohen. Kohen sehat ya. thank you sama-sama. You too. Bye. Ya, bye. Thank you. Soalnya yang suka main drama ya cuma ego dan pikiran. Jiwa mah maunya mah tenang atuh. Siang kok, suara aman. Siang aman. Gimana Mbak Puput? Ya kok, oh, jujur tuh kemarin hari Kamis itu kan aku lepas lagi tuh, jujur ya. Aku lepas marah lagi lah sama mama. Apanya lepas? Anger aku. Oh, kirain bajunya lepas. Cuman yang jadi perbedaan di aku adalah kemarin tuh sampai sekarang pun aku kayak merenungi rasa yang beda sih dari Kamis kemarin. Biasanya kan yang lalu-lalu itu pas kalau aku lepas marah sama ibuku sampai nangis gitu ya, yang nyesek banget sampai kayak gitulah. Nah itu kan sampai berhari bahkan sempet 1 bulan lah. Itu kan aku nggak terima. Kalau dulu maksudnya. Dulu. Oh, terus. Nah, sampai aku tuh merasa bahwa ibuku tuh yang harus minta maaf gitu. Pokoknya ibuku harus harus ini silent treatment gitu ya. Silent treatment. Nah, terus seru nih kalau silent treatment nih. Kalau Kamis kemarin, Pintar-pintar bodoh soalnya kalau orang yang silent treatment. iya. Nah, yang Kamis kemarin, emang aku tuh lepas ya, udah, aduh, pokoknya terjadi lagi. Cuman entah kenapa feeling di hati dan pikiranku tuh beda kok. Jadi ibu saya kan ya udahlah, maksudnya kayak ya udah maunya kamu gimana lo mama lo gini gitulah. Pokoknya selesai saya itu kan lewat telepon ya, selesai telepon entah kenapa biasanya kan saya nangis sambil masih melek gitu kan, terus habis itu ngawang aja. Nah kemarin tuh pas aku nangis itu tuh mungkin aku ke-drain energinya ya, aku ketiduran, ngantuk banget rasanya, ketiduran tek gitu kan. Kok pas bangun gitu aku entah ya tuh, terus aku gini kok, ya Tuhan, aku tadi marah, ya Tuhan kenapa aku marah ya. Terus tuh di dada ya kok ya, bukan aku ada rasa pedih, ada rasa marah dan dendam kayak dulu, tapi bener-bener penyesalan banget. Terus kayak aku harus minta maaf, dan aku tuh sempat mempertanyakan, kok rasanya aku kedorong banget, ingin banget minta maaf ya, setakut ini ya, kayak gitu kok. Itu kerasa banget gitu loh kok. Aku tuh sempet tuh ego di situ sama pikiran tuh mulai ini nih kayak intervensi kayak gini. Ini mungkin juga pelajaran buat yang lain ya kan. Saya jujur memaafkan duluan itu kan jarang ya, tapi bener-bener kemarin tuh kayak kedorong banget, ayo minta maaf segera, ayo minta maaf gitu kan. Tapi ada di pikiran, yakin kamu mau minta maaf tuh kayak gitu kok. Terus Yakin tuh mau minta maaf gitu kan. Wah, dada tuh deg-degan kok. Aku kan aduh,
mau mencoba untuk kayak tenang gitu kan, tapi deg-degannya tuh deg 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 kayak gitu. Tapi aku terus keinget kalian tuh ngomong yang kayak gitu tuh berarti ego sama pikiran kamu tuh lagi menghalangi kamu buat back on track kan. Ya, bener. Akhirnya aku Terus? misalkan gini, wah kok rasa malunya gede banget ya, gengsinya gede banget ya. Ini terus aku kayak ini yang harus tak kalahin, ini harus tak kalahin, bodoh amat gitu Mm-mm. lah. Terus pas Mm-mm. aku mau ngetik lagi, mau hubungi buku lagi gitu ya, muncul lagi tuh, ada lagi. Mm-mm. Ih, nggak dimaafin loh kamu. Pasti gantian kamu yang Mm-mm. didiemin. Wah, mulai lagi tuh kok. Aduh, deg-degan lagi kan. Tapi terus aku akhirnya gini, heningnya aku lebih kayak kejujur. Aku jujur sampai aku tuh ngomong gitu loh kok. Aku mengucap di bibirku. Oke, aku salah. Aku childish banget. Aku nggak seharusnya semarah itu sama mamahku. Aku lalai memandang ibuku sebagai manusia. Aku lalai nggak mandang ibuku yang sudah usia sesepuh itu, lahir di Hmm. generasi seperti itu. Terus aku akhirnya gini, sudahlah, mama mau memaafkan atau enggak, los aja aku los Hmm. aja gitu. Diakui Malu. jadinya ya. Ya, aku sampai karena kalau aku cuman diem merenung kayak aku sampai harus mengucap kayak bibirku ngomong gitu loh kok. Hmm. Aku harus mendengar, telingaku tuh harus dengerin dari bibir aku gitu. Akhirnya aku hubungi ibuku, Yang terus? terus nah ibuku nggak respon gitu. Ibuku nggak respon. Nah, terus habis itu aku cobalah cerita sama kakak aku gitu kan. Ya, tetap aku cerita sama kakak kandung aku sama suami aku. Nah, di situ tuh suami aku sama tuh kayak Kohen di awal banget kan sempat nebak tuh suami aku. Suami aku lebih feminin terus aku harus dengerin kan. Hmm. Aku tuh ngomong gitu. Kamu tuh ya ini aku sebenarnya diingetin kayak gini. Kamu tuh ya, oh kamu itu sering dengerin Kohen. Kan Kohen udah bisa ngasih tahu sebenarnya kamu itu tuh ekspektasimu tuh masih tinggi. Malah Hmm. malah suamiku tuh ngomong gitu loh bawa-bawa koko. Aku terus kayak, wih biasanya tuh suamiku cuman diem gitu loh. Nggak kayak diem-diem dengerin juga gitu. Ke ekspektasimu tuh loh yang kamu tuh tinggi banget kan, ya gimana ya, kayaknya kamu tuh perlu yang dilatih diasah juga memahami iya mamamu tuh gitu. Besok Hmm. lagi dilatih aja mamamu ngomong gimana gimana kan juga sudah tahu kalau mama bilang seperti apa nggak bisa kita kontrol toh. Ya mungkin kamu terlena tuh, kamu terlena. Maksudnya ya sama kayak gue yang bilang kalau lagi enak-enaknya kan jebakan tuh. Nah, di Hmm. situ tuh aku terlena tuh karena kemarin bener-bener ada 3 minggu tuh aku nggak marah-marah sama mama aku. Terlena tuh aku di situ. Karena ibuku juga gimana ya, kemarin tuh memang tidak banyak menuntut apa-apa, tapi ada satu kalimat yang nge-trigger aku banget gitu loh kok. Ya sebenarnya sepele ya, cuman waktu itu tuh datang ke rumah aku, karena kan aku tinggal di rumah ibu aku, bukan ibu mertua. Nah itu tuh ibuku tuh punya prinsip, karena itu masih rumahnya atas nama ibu aku. Jadi kalau ada kerusakan apapun tuh, mamaku tuh pengennya segera diperbaiki gitu loh kok. Nah Hmm. mau nggak kayak aku kan sama suamiku kan menyadari itu ya, ya udah nggak apa-apa masuk gitu ya, ibuku mau bantu nggak masih tukangnya. Nah terus ada satu titik berarti kan kalau misalkan ikut ngawasi tukang mau tidak mau kan kamar yang kita tata secara pribadi itu kan mau nggak mau ibuku lihat kan gitu. Nah mulai tuh karena mungkin juga kondisinya aku saat itu tuh makanku kurang, minumku kurang banget. Jujur di sehari itu juga minumku kurang banget ya kok. Minum air putih terutama. Dan saat itu Jogja lagi panas banget, terang dan itu cuman modal kipas angin, kipas aja juga anget ya. Nah itu kan ini juga balik ya ke Koko kan bilang
badan juga sama makanan. Berarti kan hidrasi harus cukup ya. Jadi bikin fokus juga enak gitu ya mencerna atau dalam kegiatan. Nah, itu kan aku terganggu di situ. Nah, ibuku komen, intinya komen sesuatu yang penataan ruangan aku, dan itu tuh yang bikin aku tuh tercetus tuh karena ngomongnya di depan tukangnya. Aku malu gitu loh kok, gitu kayak udah saat itu tuh capek banget, ibuku ngawasi ngomong tiba-tiba ya mengomentari itu, lepas lah intinya. Cuman di situ pas aku yang begitu aku sadar dan aku harus segera minta maaf itu ya, aku sampai bisa mengolah, ya ampun kan mamaku udah bantuin aku nungguin, kok ya aku masih mengedepankan rasa malu bareng, harusnya kan aku bawa ketawa aja ya. Ya Allah, kok kayak gini ya, kayak gitu kok. Jadi ya terus habis itu kan ya udah aku udah minta maaf, ibuku masih no respon. Ya dari kakak kandung sama suami bilang, ya sudah, yang penting kan kamu sudah berani mau minta maaf duluan. Ya prinsipnya ya dari minta maaf ini kamu harus sadar mamamu mau nanggepi kayak gimana, terima gitu. Kamu nggak usah ngarep apapun, yang penting kamu Hmm. sudah minta maaf. Terus aku yang ikut yang Zoom Kohen kemarin itu kan, terus habis itu hari Minggu tuh ya kok, sebenarnya tuh di setelah hari Sabtu itu tuh aku masih kayak terbesit, aduh mama gimana ya, tapi sekali lagi kan aku tidak mau memaksa ya, kayak ya udahlah kasih waktu aja dulu buat mama gitu. Aku nggak enak juga kalau aku ngemis-ngemis atau gimana gitu. Yang penting masih aku sampai karena belum berani ngomong ke ibu, aku tahu kabar ibu dari lewat kakak ini, karena kakak kandung kan ada kadang hari Sabtu itu kan ke rumah. Nah kemarin waktu setelah yang ikut ke Zoomnya Kohen itu kan suami dengerin tuh ya, Hmm. salah satunya kan grounding, terus gerak tubuh gitu kan. Nah, terus pas hari Minggu tuh suami ngomong, ayo apa ke Kaliurang gitu kan sekalian gitu. Jadi sekalian kayak ngelihat alam, terus juga jalan, terus grounding gitu kan, murni alam ya. Ya terus aku merasa oh ya udahlah, kok tumben-tumben suami mau ngajak gitu. Biasanya tuh aku masih malu-malu sama suami aku kok, tapi kayaknya suami udah mulai ngerti gitu loh. Hmm. Di tengah tuh jam Lebih mulai jam pinter suami kamu ya. gimana kok? Lebih pinter suami kamu. Iya, kayak Kohen kan ngomong dengerin suami kamu itu. Nah, terus jam 10 jam 11 itu ibuku tuh tidak ngomong memaafkan aku gitu kan kok, tapi nadanya tuh tiba-tiba tuh WA aku, ayo nanti jam 11 siang mama sama kakak-kakak mau makan kayak gitu, mau ikut nggak? Langsung diajak makan kayak gitu. Terus aku bilang kan nggak bisa ya, nggak bisa ikut, tapi aku bilang, oh maaf makasih ajaannya tapi belum bisa gabung. Terus mama lanjutin lagi tuh kok, mau dibelikan apa nanti, mama nanti mampir tak gantungkan di rumah kayak gitu. Aku tuh Terus? rasanya kayak maknyes gitu loh kok, berasa kayak aduh ya Allah.